Hai para najis, balik lagi di Guy Village. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Jadi video kali ini gue bakal ngebahas lagi tentang kisah nyata atau true crime, bisa dibilang kasus kriminal yang mengenai dunia pelangi ya. Jadi di sini gue pengen ngebahas karena kan udah lama kita nggak ngebahas topik-topik seperti itu. Dan by the way, gue seneng banget karena belum ulang tahun aja udah ada yang ngasih uang, terus ini ngasih baju. Aduh, seneng banget ya, padahal gue tanya tanggal 30 Desember masih ada name tag-nya juga. Jadi buat kalian misalkan pengen kado, boleh banget. Najis ngarep banget ya. Ya pokoknya kali aja gitu ada yang mau ngadoin kayak gitu, boleh banget, nanti DM aja ke IG. Udah, kita lanjut ke topiknya. Jadi gue tuh pengen ngebahas tentang pembunuhan. Ya bisa dibilang tuh pembunuhannya kenapa gue bahas, karena menyangkut dengan dunia pelangi, yaitu waria, wanita pria. Najis, kalian tahu pasti waria. Jadi di sini tetap pembunuhan waria yang membunuh seseorang yang berkenalan dengan dia ya di Facebook gitu. Jadi dikenalan di Facebook, terus mereka ketemuan tuh. Nah intinya yang waria itu tuh membunuh pria itu. Gimana sih kisahnya? Mungkin dari kalian banyak yang tahu ya. Cuma di sini gue pengen bahas versi gue aja gitu loh. Yang baru gabung langsung aja subscribe, jangan lupa like, komen biar kita saling kenal dan share ke teman-teman kalian. Mau cong, mau normal terserah. Yang penting di share ya. Kita bahas ya. Nah, jadi kisahnya itu tuh berawal dari di bulan Mei 2017 ya. Jadi di sini tuh perkenalan antara waria tersebut dan korban. Jadi waria tersebut tuh memakai akun yang bernama Feby aja. Feby aja, Feby doang. Najis. Itu memang dulu sering banget ya nama akun Facebook tuh ada Feby, ada aja, ada doang gitu ya. Gak ngerti gue kenapa, dulu mah gue nggak kayak gitu sih. Jadi nih si Feby ini adalah seorang waria dan dia bekerja di salon gitu. Dia kayak punya usaha salon deh kalau nggak salah ya, yang gue kutip dari detik.com dan lain-lain. Jadi tuh Feby seorang waria, intinya sih seperti itu ya. Najis diulang-ulang. Nah jadi Feby adalah seorang waria yang mempunyai salon dengan akun Facebooknya Feby aja atau Nela gitu. Dan dia tuh tega membunuh korban yaitu AT di rumahnya, di kontrakannya kayak gitu. Ini gimana sih awalnya? Awal dari Facebook, sang korban bertemu dengan si Feby ini, atau nama aslinya tuh Viko ya, kita sebutnya di sini Feby aja ya maksudnya. Najis, Feby aja, Feby doang gitu. Nah jadi tuh mereka tuh berkenalan di Facebook, dan si korban ini Andri Tianto, siapa sih namanya, gue lupa. Dan korban ini adalah Andri Tistanto, kita sebutnya AT aja ya. Jadi si Feby sama si AT ini kenalan di Facebook gitu. Pada saat itu memang Feby pakai DP yang namanya waria kan, pasti dandanannya seperti perempuan. Nah si AT yang tidak mengetahui tuh, dia nggak tahu nih kalau ini tuh ternyata tuh batang juga ya, Najis. Dia tuh nggak taunya tuh tertarik gitu loh. Waduh, nih kayak cewek cakep nih, dia nggak tahu ya isinya lontong. Nggak, maksudnya tuh si Andri ini tuh nggak tahu kalau Feby ini adalah seorang waria. Jadi intinya ya wajar aja lah kalau di messenger gitu dia chat-chatan gitu, berkenalan, saling mengenal gitu, ya wajar ya gitu. Feby itu adalah warga dari dusun Semboro Pasar, desa Semboro, Kabupaten Jember, dan dia punya usaha kayak salon-salon gitulah maksudnya. Dan sedangkan korban adalah Andri Tistanto, warga dusun Kedalan, desa Gondang Legi Wetan, Kabupaten Malang. Gue nggak ngerti sih Malang sama Jember itu deket apa kagak, mungkin kalian bisa komen di bawah. Mungkin deket kali ya, soalnya nih mereka kan dari kenalan di Facebook itu memang kan si cowoknya ini udah kepincut nih sama Feby yang gak taunya tuh batang aja. Nah mereka tuh kayak ya lambat laun chatan ya, pasti ada dong niat-niat ketemuan kayak kalian gitu, ketemuan sama cewek gitu. Misalkan kalian chattingan gitu sama orang di aplikasi, pasti kan nanti suatu saat ketemu kayak gitu aja lah. Nah itu mereka saya berkenalan di aplikasi Facebook. Pada saat itu Feby memakai foto profil yang cantik menurut Andri ya. Jadi
mungkin ya namanya nggak kelihatan nih fotonya nih kayak gini ya. Memang sekilas kalau orang yang seperti itu nggak tahu ya kalau dia tuh batang ya. Memang kalau mungkin kalau gue udah ngeliat, aduh ini apa nih, aduh nggak. Karena gue lebih seneng, gue lebih serem ngeliat yang maaf ya, yang waria-waria dandan gitu sih dibanding yang cowok-cowok. Walaupun dia ngondek gitu, gue lebih takut sama orang yang kayak waria gitu sih, nggak tahu kenapa dari dulu. Nah jadi tuh gara-gara ngeliat foto profilnya Feby, si Andri ini kepancing. Dia akhirnya tuh kayak mengatur janji ya berdua gitu, dua sejoli ini untuk ketemu gitu. Sayang banget ya si Andri. Andri, kalian bisa lihat fotonya ini Andri. Lumayan sih ya, manis ya, najil. Dia nggak tahu kalau yang ditemuin itu batang. Nah, jadi mereka sepakat untuk bertemu pada Mei 2017. Nah, di sini tuh ketemuan nih mereka nih. Dan di waktu itu katanya sih si Andri ini memakai sepeda motor untuk menemui Feby ke kontrakannya itu yang di desa Dusun Semboro di Kabupaten Jember itu ya. Nah jadi setelah Andri naik motor, mungkin dari motor diseneng kali, aduh gue ketemu cewek cakep, pas ketemu Zong ada di prank sama bencong. Jadi gue tuh ya gimana ya, bukannya ketawa-tawa, cuma ya mungkin kalau gue atau kalian bisa nebak ya kalau itu tuh bencong gitu. Jadi tuh mereka kan udah ketemu nih, dan Andri sempet, si AT ini korban kecewa gini, wah kok di foto tuh cewek, pas aslinya kok, mungkin dia baru ngeliat aslinya, mungkin bisa nebak kalau itu laki-laki ya gitu atau waria. Nah jadi Andri saat itu tuh kecewa banget karena tidak sesuai gitu, maaf ya, tidak sesuai aplikasi. Nah, gitu. Tidak sesuai gitu, ternyata saya mesennya tuh kue apem, kenapa ini yang datang tuh lontong gitu. Nah jadi tuh kecewa lah ya si Andri, tapi dia masih menghargai si Feby ya atau Viko itu untuk ya udahlah nggak apa-apa lah, udah tanggung mungkin karena ada rasa nggak enak gitu, jadi ya udah ditemuin aja gitu, maksudnya seperti itu mungkin. Dan pada keesok harinya nih, gue sih baca pada keesok harinya berarti kan si korban ini menginap ya di kontrakan si Feby gitu. Jadi pada keesokan harinya pukul jam 12 siang gitu, si Feby ini maksudnya kayak memaksa untuk berhubungan intim, tapi si korban menolak gitu loh, karena kan mungkin dia normal ya, jadi nggak mungkin kan main sama waria gitu. Tapi sebetulnya menurut gue tuh kalau dia udah datang terus nginep aja tuh udah dia sangat-sangat menghormati sih, cuma nih si warianya ini nggak ada otak gitu maksud gue, ngapain gitu maksa-maksa orang gitu loh, najis. Jadi gini, sorry gue emosi. Nah jadi maksud gue tuh pas udah jam 12 siang gitu, si Feby ini kan ngajak-ngajak itu tuh enak-enak, tapi kan korban menolak. Nah, akhirnya tuh dengan 1000 cara gitu ya, 1000 cara-cara basa-basi busuk, si Feby ini mengajak minum arak. Wow. Jadi si Feby ngajak si korban ini minum arak gitu, dan juga memaksa untuk menelan pil dextro. Wow. Dan obat kuat sih di sini ya, gue baca gitu. Gila banget ya, udah minum arak terus pil dextro terus obat kuat, ini emang nggak ada otak ya si Feby Viko ini ya. Nah jadi karena mungkin kebanyakan minum arak dan minum obat itu, tiba-tiba nih mulut korban itu tuh keluar busa. Jadi tuh kayak mungkin overdosis kali ya. Nah jadi tuh pada saat itu si Feby ini panik nih ceritanya. Nah pas panik gitu, dia bingung dong, gue harus ngapain gitu. Dan akhirnya tuh sama Feby malah sengaja ditekap bantal, itu si korban ditekap bantal gitu sampai napasnya tuh habis dan meninggal. Sadis banget ya. Nah setelah itu kan si korban udah meninggal nih. Nah saking paniknya kan mungkin Feby nggak mau lah si korbannya ini ketahuan kalau dia udah habis ngebunuh tuh si Andri ya gitu. Nah Feby ini mengikat sebagian tubuh Andri gitu. Si Feby ini mengikat kaki korban dan juga tuh kayak diikat terus dikasih kayak semacam genteng-genteng gitu ya. Dan dia tuh membuang jasad si korban ke dalam sumur yang ada di kontrakannya. Kalian bisa lihat ini sumurnya seperti ini ya, kayak gitu. Aduh, kalian bisa bayangin gak sih, maksudnya tuh parah banget sih. Ini emang udah wajib dihukum ya Wak, karena ini udah kriminal juga, terus ngebohongin juga ya, maksudnya sumpah nih nggak ada otak banget gitu loh. Nah jadi tuh setelah dia membuang jasad si Andri, dan lebih gokilnya gitu loh, lebih najilsnya tuh, si Feby menggadai dong motor korban. Jadi kan waktu itu inget kan si
Andri datang ke kontrakannya si Feby itu kan pakai motor gitu ya, dan itu motornya digadein seharga 1.500.000. Nggak ada otak, memang ya nggak ada otak tuh bencong. Pembunuhan tuh terungkap pada tanggal 22 September 2017. Jadi setelah Juli, Agustus, September ya. Berarti kan 2 bulan bener. 2 bulan setelah si Feby membunuh korban, ya akhirnya kan kayak yang punya rumah Ibu Aisyah itu nemuin gitu. Nemuin jasad si korban. Nah, jadi tuh setelah kematian itu kan katanya tuh si Feby ini kabur dari kontrakan gitu. Kabur dari kontrakan, nggak pamit juga sama yang punya rumah gitu. Jadi ya udah kayak cabut tiba-tiba aja gitu. Dan akhirnya kan yang punya pemilik rumah itu Ibu Aisyah. Jadi tuh dia lagi kayak ya udahlah, namanya mungkin rumahnya nggak, udah 2 bulan nggak ditempatin gitu. Ya udah dia lagi ngebersih-bersih katanya kan, pikir nggak ada orang. Dan yang kagetnya dia tuh nemuin kayak di sumur itu kok agak bau gitu ya. Terusnya di sumur itu ditutupin kayak anyaman bambu, dan pas dia buka tuh ya baunya makin menyengat gitu kan. Dan ternyata itu adalah jasad dari korban yang udah menjadi kerangka seperti ini ya. Gue takut ya sebetulnya ngeliatnya, tapi ini adanya gitu loh. Gue nggak ngebayangin gitu keluarganya gimana gitu ya. Maksudnya katanya sih juga keluarga si Andri tuh udah kayak ngelaporin dia hilang gitu loh. Pas dari mungkin ketemu sama si Feby ya, mungkin tuh udah ngelaporin orang hilang gitu. Nah akhirnya kan rame tuh ya, karena ibu ya, Aisyahnya tuh udah nemuin apa tuh kerangka atau mayatnya si korban gitu. Akhirnya kan langsung lapor polisi kan. Terusnya ditanya-tanyalah sama polisi mungkin ke Ibu Aisyah. Dan terakhir kali yang menepati rumah itu ya pasti Feby dong. Dan kata yang punya rumah, Feby tuh sebelum kayak keluar dari rumah itu tuh memang nggak pamit. Terus juga bulan terakhir tuh nggak ngebayar kontrakan. Emang nggak ada otak tuh bencong ya. Najils, gue kesel deh. Nggak, maksud gue gini. Iya udah ngebunuh, gak ada motor, terus udah apa namanya, cabut ngambil kontrakan, sumpah minimal kan lo bayar ke kontrakan gitu ya. Goblok. Nggak, maksudnya nggak bercanda ya. Jadi setelah itu kan akhirnya kan polisi ya nggak usah mikir panjang, mungkin kayak oh berarti kan yang terakhir di rumah ini si Feby kan. Ya nggak mungkin dong Feby nggak tahu kalau misalkan ini ada mayat gitu. Dan Feby juga kan kaburnya nggak ada itikat baik, jadi mungkin polisi langsung tertuju ke si Feby. Tanpa lama-lama kepolisian tuh udah pasti, wah ini pasti yang terakhir punya yang ngontrak nih, yang ngelakuin kejahatan kayak gini. Akhirnya kan Feby ditangkap dan diringkus. Dia ditangkap di sebuah tempat di kecamatan Klakak, Lumajang. Ya Klakak kayak gitulah, Lumajang, dalam 2 kali 24 jam. Jadi setelah ditemuin mayat tuh 20 kali 24 jam tuh si Feby udah ditemuin. Mungkin di kediamannya ya, dia ngumpet gitu pas pulang kampung gitu ya. Aduh. Dan dia bagusnya sih semuanya terungkap ya. Dan Feby dijerat hukuman KUHP pasal 340, Subsriber 338 dan Subsrider 365. Maaf ya kalau nyebutnya salah. Dan pencurian dan kekerasan 15 tahun penjara. Dari sini tuh kayak gue sih sumpah kesian ya, mungkin udah lama juga kasus ini 2017. Semoga keluarga Andri Tistanto tabah, sabar, dan beliau diterima di sisi Allah ya. Tapi sumpah memang ini jadi pelajaran buat kita, biar kita tuh nggak asal gitu kalau untuk kayak ketemuan sama orang gitu ya. Apalagi di zaman yang seperti ini ya, sosmed tuh udah gampang banget lo tuh ketemuan, yang kayak aplikasi juga jarak-jarak dekat-dekat itu. Kalian tetap harus hati-hati, minimal tuh kalian bawa temen lah, biar kayak hal-hal yang tidak diinginkan tuh nggak terjadi gitu. Tapi ini masalahnya nih waria nih yang gue kesel gitu loh. Maksudnya kalau udah nggak mau lo jangan paksa gitu. Kenapa lo maksa dan sampai membunuh? Minimal kalau emang nggak dapet lo main sama dia ya udah suruh dia pulang kayak apa kayak gitu ya, jangan dibunuh gitu loh. Lo kan harus mikirin keluarganya gimana gitu. Jadi intinya pesan gue buat kalian, jangan asal-asal ketemu orang ya. Ini ketemu gue aja. Nah jadi sekian itu aja pembunuhan waria pembunuh gitu. Jadi serial killer ini waria ya. Jadi ini kisah nyata, true crime dan serial killer gitu. Gue bakal sering-sering bahas tentang kayak gini-gini biar channel gue nggak ngebosenin juga ya.
untuk konten pijat dan review nanti pokoknya tunggu aja tanggal mainnya. Semoga pandemi benar-benar menghilang jadi kita bisa langsung staycation kayak gitu, jadi gue bisa cari tukang pijat lah biar gue tanya-tanya gitu. Jadi kalian jangan bosan-bosan, misalkan kalian setuju nanti ada cerita-cerita tentang kayak gini lagi, gue bakal cari dan gue bakal bahas di channel ini biar kita ada pembelajaran juga lah, untuk nggak harus hati-hati gitu, maksudnya biar ketemu apaan sih najis, nggak, maksudnya biar kita lebih hati-hati dalam ketemuan sama orang kayak gitu. Kalau gitu jangan lupa like, comment, dan subscribe, jangan lupa share ke teman-teman kalian biar kita saling kenal. Kalau punya cerita pun boleh langsung aja kirim ke IG gua di sini, dan bisa email juga boleh gitu. Jadi jangan malu-malu, kalau emang mau podcast nanti kita atur waktunya kayak gitu. Kalau kayak gitu gue pamit undur diri, salam najis.